Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Top Vantage, masih di pembelajaran informatika. Dan kali ini kita akan membahas tentang bab informatika dan keterampilan generik di informatika kelas 10. Oke, seperti apa teman-teman? Mari kita bahas bersama. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, informatika di sekolah menengah atas. Apa dan mengapa informatika? Oke, sebentar teman-teman. Oke. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Information Technology atau IT, merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Ya, jadi dalam kata lain, ya, seperti kita ketahui bahwa informatika adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Nah, komputasi sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Ya, jadi matematika dan informatika itu sangat erat kaitannya. Ya. Lalu landasan berpikir ya, dalam ilmu informatika, ya, landasan berpikirnya yaitu dinamakan berpikir komputasional, ya, yang di materi sebelumnya sudah kita bahas, atau computational thinking, di mana ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar, ya, atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Kira-kira seperti itu tentang informatika. Oke, nah baik, berikutnya gambaran umum pelajaran informatika bagi kelas 10. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah belajar informatika di fase D, ya, atau di kelas SMP ya, kelas 789, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan materi-materi ini, ya, elemen-elemen dalam informatika. Pertama ada teknologi informasi dan komunikasi, ya, kemudian ada sistem komputer, lalu ada jaringan komputer dan internet. Ini ngapus ini ya, astagfirullahaladzim. Jaringan komputer dan internet, analisis data, ada iklan nih, ketok-ketok. Algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, praktik lintas bidang, dan berpikir komputasional. Jadi sama aja teman-teman untuk elemennya ya. Cuma nanti di SMA kalian akan lebih mendalam dalam hal praktik ya, menggunakan teknologi. Contohnya dalam berpikir komputasional, di mana teman-teman SMA kelas 10 akan lebih fokus ke persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer. Sehingga perlu belajar tentang strategi penyelesaian persoalan yang tidak intuitif dan naif, tetapi yang didasari bagaimana komputasi akan dilakukan. Nah, kemudian di materi teknologi informasi dan komunikasi, teman-teman kelas 10 akan memahami integrasi antar aplikasi perkantoran. Ya, masih belajar tentang Office ya, Word, Excel, dan PowerPoint, cuma ada penambahan yang lebih kompleks ya. Kemudian memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih advance lanjut dibandingkan fase sebelumnya ya. Nah, berikutnya di bagian bab sistem komputer, nah, teman-teman kelas 10 akan belajar mengenai perangkat keras komputer dan menengok lebih dalam serta lebih rinci ke dalam setiap komponen komputer dan sistem operasi. Nah, lalu di bagian analisis data, teman-teman kelas 10 akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume lebih besar dan melakukan analisis yang lebih kompleks dari fase sebelumnya. Ya, di analisis data kalau di kelas SMP fase D kan pakai Excel ya. Teman-teman kalau di kelas 10 nah, ini sudah pakai bahasa pemrograman ya, terutama Python. Kemudian di bab algoritma dan pemrograman, ini teman-teman kelas 10 akan belajar membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstual atau bahasa C ya, C++, dengan menerapkan strategi berpikir komputasional. Jadi
kolaborasi antara materi berpikir komputasional dan algoritma pemrograman. Lalu di bagian dampak sosial informatika, nah di bagian ini teman-teman kelas 10 akan belajar mengenai dampak informatika di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, dan keterbukaan informasi. Dan terakhir nih praktik lintas bidang, teman-teman kelas 10 juga akan belajar bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat rancangan solusi persoalan sosial yang harus mengandung perangkat lunak aplikasi. Oke, itu kira-kira gambaran umum pelajaran informatika bagi teman-teman kelas 10 SMA. Berikutnya informatika dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital. Nah, siswa kelas 10 juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menemukan karakter yang baik di dunia nyata maupun dunia digital ya. Karena kita sekarang hidup di era industri ya 4.0 ya, di era industri dan era society 5.0 di mana kita hidup di dunia nyata dan di dunia maya atau digital. Nah, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut teman-teman. Ini ada 6 dimensi elemennya ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong dan bernalar kritis ya, serta kreatif. Itulah yang diharapkan dari pembelajaran informatika dan profil pelajar Pancasila. Selain cakap di dunia digital dan juga cakap di dunia nyata ya. Nah, berikutnya teman-teman keterampilan generik. Nah, keterampilan generik apa sih yang harus dimiliki siswa teman-teman kelas 10 ya. Ini dalam konsep kurikulum informatika ini dikenal ada 7 aspek praktik lintas bidang. Nah, ada 7 aspek praktik informatika itu. Nah, ini yang pertama membina dan menemukan budaya kerja masyarakat digital dan berkolaborasi. Mengenali dan mendefinisikan persoalan, mengembangkan dan menggunakan abstraksi, mengembangkan artefak komputasi, mengembangkan rencana pengujian, dan mengkomunikasikan. Nah, ini semuanya kolaborasi teman-teman. Ya, kolaborasi bekerja bersama-sama. Nah, kemudian hasil akhirnya dikomunikasikan. Ya, jadi informatika dan keterampilan generik ini di bab ini teman-teman diajarkan atau diarahkan untuk bisa bekerja secara bersama-sama ya, kolaborasi dan mengkomunikasikan hasil pekerjaannya ya melalui media digital atau secara visual teman-teman ya. Nah, berikutnya kolaborasi. Nah, ini kolaborasi secara pengertian adalah proses 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau untuk mencapai tujuan. Ya, kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas dan peran yang adil. Nah, kolaborasi yang baik akan terjadi jika komunikasi antar anggota kelompok baik. Nah, jadi nanti dalam kolaborasinya harus dibagi-bagi ya. Tetap harus ada pemimpinnya, siapa yang jadi pemimpinnya, anggota, perannya apa, tugasnya apa, dan lain sebagainya. Nah, ini akan jadi tugas teman-teman nanti di aktivitas K1001 yang berbagi tugas dan peran dalam kelompok. Nah, ini aktivitas pemanasan ya teman-teman, di mana deskripsi tugasnya, misal pada akhir kepengurusan OSIS tahun 2024, ya setelah pemulihan pengurus OSIS dan MPK yang baru, pengurus OSIS lama mendapat tugas menyiapkan upacara pelantikan ketua yang baru, dan setelah pelantikan akan dilakukan acara ramah tamah. Nah, pengurus OSIS lama tentu harus membagi tugas ya, membuat sebuah tim untuk menyiapkan acara pelantikan. Nah, biar pekerjaannya lebih mudah, ya, lebih cepat dan terukur, nah, teman-teman bisa membuat sebuah tabel seperti ini. Ya, misal anggotanya siapa aja nih anggotanya. Misal si A tugasnya sebagai pimpinan, perannya apa, mengakomodir misalnya atau mengarahkan. Kemudian anggota kedua siapa namanya, tugasnya misal sebagai sekretaris atau sebagai acara atau lain sebagainya ya. Silakan teman-teman dibagi kelompoknya, kemudian dibagi tugas ya, dan perannya apa. Supaya pekerjaannya lebih terukur ya, dan selesai dengan efektif, efisien. Oke, selanjutnya
setelah tadi kolaborasi, berikutnya komunikasi. Nah, hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemberi kerja, khalayak umum, dan lainnya, atau dalam dunia pendidikan ya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk dan atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Jadi teman-teman bebas nih nanti mengkomunikasikannya atau mempresentasikannya seperti apa. Nah, karena kita belajar informatika, berarti mempresentasikannya ya harus berbasis digital dong, atau visual ya, grafis. Supaya apa? Supaya lebih menarik ya ketika dilihat oleh audiens ya. Nah, seperti ini contohnya membuat infografis. Apa sih infografis? Oke, infografis berisi informasi teks ya, berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasi ketimbang hanya tekstual saja. Ini komunikasikan dalam bentuk infografis yang lebih menarik ya, eksklusif ya, ketika dilihat oleh audiens. Nah, misal tadi hasil kepengurusan OSIS lama ya kepada pengurusan OSIS baru, nanti ditampilkannya dalam infografis. Ini adalah pengurusan OSIS yang baru dengan visi misinya bla 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 dengan anggotanya ya. Tampilkan gambarnya ya, teksnya atau grafik kemajuan OSIS sebelumnya, program-program yang sudah dicapai dan program-program yang akan datang. Oke, seperti itu. Jadi lebih menarik ya teman-teman. Oke, jadi tadi ada dua dalam informatika dan keterampilan generik. Yang pertama mengkolaborasi ya, bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang kedua mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil kerja atau kolaborasi kita. Nah, itu semua adalah keterampilan teman-temannya. Oke, baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ditunggu komentarnya untuk perbaikan bersama ya. Tetap semangat ya, sekolahnya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.